Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fernanda Satya Widyadana dengan NIM 5554230088 dari Ekonomi Syariah tahun 2023. Baik, yang terhormat kepada Bapak Elif Fardiansyah, SSY MSI CWC Rifa selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap jurnal tentang teori konsumsi dalam perspektif Islam. Boleh next slide. Pengertian konsumsi. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam, perlu dibedakan dua tipe pengeluaran, yakni yang pertama adalah pengeluaran yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan dunianya dan juga keluarganya. Yang tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif untuk mencari akhirat. Untuk mencari pahala. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Next slide. Tujuan konsumsi. Tujuan utama seorang muslim dalam mengkonsumsi sesuatu adalah sebagai sarana untuk mendukung ibadah kepada Allah. Ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, hal tersebut dapat bernilai sebuah ibadah dan mendatangkan pahala. Sebab hal-hal yang pada dasarnya mubah dapat berubah menjadi ibadah apabila disertai dengan niat untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah seperti makan, tidur, dan bekerja jika dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam beribadah kepadanya. Next slide. Selanjutnya adalah urgensi konsumsi. Konsumsi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perekonomian, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan konsumsi. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan, sekaligus mengabaikan tanggung jawab manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam sistem ekonomi, konsumsi memegang peran yang krusial karena konsumsi mendorong terjadinya proses produksi dan juga distribusi. Next slide. Selanjutnya adalah etika dalam konsumsi. Yang pertama ada seimbang dalam konsumsi. Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya. Islam mengharamkan namanya sikap kikir. Di sisi lain juga Islam mengharamkan sikap boros dan juga senang menghambur-hamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Isra ayat 29 yang artinya dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Lalu selanjutnya adalah membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik. Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada setiap individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci dan juga tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini juga disebutkan dan ini juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya adalah larangan bersikap israf
dan tabdzir. Larangan bersikap israf dan juga tabdzir, nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikan dari hal-hal yang mulia. Allah telah memperingatkan di surat Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Sikap hidup mewah biasanya diiringi oleh sikap hidup berlebih-lebihan. Israf, menurut Afzalur Rahman, ada 3 pengertian, yaitu yang pertama ada menghamburkan kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan. Lalu yang kedua ada pengeluaran yang berlebih-lebihan pada hal-hal yang tidak dihalalkan, tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak. Dan juga yang ketiga adalah pengeluaran dengan alasan kedermawanan yang hanya sekedar pamer belaka. Next slide. Selanjutnya adalah batasan konsumsi dalam Islam. Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur yang penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia. Keimanan sangat memengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk material maupun spiritual. Dalam konteks inilah kita dapat berbicara tentang bentuk-bentuk halal dan haram, pelanggaran terhadap israf, pelanggaran terhadap bermewah-mewahan, dan juga bermegah-megahan. Kita melihat batasan konsumsi dalam Islam sebagaimana diuraikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168-169. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Oleh sebab itu, dalam menghilangkan perilaku israf, Islam memerintahkan yang pertama ini adalah memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih bermanfaat. Yang kedua yakni menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi. Dari sinilah kesejahteraan yang Islami itu dibangun. Kesejahteraan itu tidak tepat apabila diukur dengan kemewahan seseorang. Namun kesejahteraan itu lebih tepat bila diukur dengan terpenuhinya segala kebutuhan yang dibutuhkan. Next slide. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam konsumsi. Menurut Abdul Manan, dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman. Berada dalam koridor atau aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang
tentang ekonomi yang boleh dikonsumsi, tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 169, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Keadilan yang dimaksud dalam mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, ya ini adalah keadilan yang dimaksud dalam mengonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan juga tidak membahayakan tubuh. Kelonggaran yang diberikan bagi orang yang terpaksa dan kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan atau untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja. Yang selanjutnya adalah prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara kebersihan dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Diriwayatkan dari Tirmizi, makanlah makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum memakannya. Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor, dan juga tidak menjijikkan sehingga tidak merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan. Disebutkan dalam hadis Bukhari, yakni bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas. Selanjutnya adalah prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau israf sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperuntutkan atau menuruti hawa nafsu atau sebaliknya. Terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki sesuatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga terciptanya pola konsumsi yang efisien dan juga efektif secara individual maupun sosial. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Arti penting dari ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mengaruhi jiwa dan tubuh. Demikian pula apabila perut diisi dengan berlebih-lebihan juga akan memengaruhi pada perut. Yang selanjutnya adalah prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, yang kita punya, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa bagi kita ya mengonsumsi makanan atau minuman yang halal dan yang disediakan oleh Allah karena kemurahannya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan anugerah bagi manusia. Selanjutnya adalah prinsip moralitas. Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam.
sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia, agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Selanjutnya, next slide. Boleh next slide. Selanjutnya adalah studi kasus tentang perbankan syariah dan konsumsi produk halal di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki pasar yang signifikan untuk produk-produk halal dan jasa keuangan syariah. Munculnya perbankan syariah, industri halal, dan kebangkitan gaya hidup Islam menjadi contoh nyata penerapan teori konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Teori konsumsi dalam Islam didasarkan pada konsep maslahah atau kesejahteraan umum dan maqasid syariah, yakni tujuan-tujuan syariah, yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan juga material, serta larangan terhadap hal-hal yang bersifat haram atau terlarang seperti riba, maisir, dan juga gharar. Next slide. Masalah dalam konsumsi yakni adalah peningkatan permintaan produk halal dan layanan syariah di Indonesia terus meningkat. Mencakup makanan, kosmetik, pakaian, farmasi, hingga perbankan. Bank syariah atau BSI adalah contoh bank yang berkembang dengan menyediakan layanan keuangan sesuai dengan syariah. Umat Islam yang sadar akan produk halal dan transaksi syariah cenderung menghindari konsumsi barang-barang haram atau riba. Jadi mereka lebih memilih layanan seperti tabungan tanpa bunga, pembiayaan tanpa riba, dan juga asuransi syariah. Yang ini mencerminkan penerapan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Selanjutnya adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi. Selama pandemi COVID, terjadi perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Banyak orang yang mulai sadar terhadap pentingnya mengkonsumsi produk-produk yang halal dan baik, termasuk dalam hal kebersihan dan kesehatan. Produk-produk yang halal menjadi semakin penting di tengah-tengah kekhawatiran akan kesehatan. Konsumsi produk yang berlabel halal pun meningkat karena dianggap lebih aman dan juga lebih terpercaya. Selain itu, pandemi juga mempercepat digitalisasi dalam industri perbankan syariah. Dengan adanya keterbatasan mobilitas, masyarakat mulai menggunakan layanan keuangan digital berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti transaksi online dan juga pembayaran tagihan, yang semuanya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat muslim tetap mengutamakan nilai-nilai konsumsi Islami meskipun dalam situasi yang krisis. Next slide. Ke sebelumnya. Slide sebelumnya, maaf. Teori konsumsi Islam yang dapat diaplikasikan dalam studi kasus ini adalah yang pertama ada keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Masyarakat muslim di Indonesia juga cenderung memilih produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga lebih memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional untuk menjaga transaksi mereka dari unsur riba yang dilarang di dalam Islam. Yang kedua adalah larangan untuk israf atau pemborosan. Islam juga mengajarkan untuk tidak hidup boros dan lebih mengutamakan konsumsi yang efektif dan efisien. Fenomena ini juga terlihat dalam preferensi masyarakat yang mulai memprioritaskan pengeluaran
untuk kebutuhan pokok dan produk halal yang sesuai dengan syariah selama pandemi, dibandingkan dengan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak esensial. Yang ketiga adalah pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi. Perbankan syariah menjunjung tinggi prinsip keadilan, di mana keuntungan dan risiko dalam pembiayaan dibagi secara proporsional. Ini berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai mekanisme keuntungan. Jadi ini menunjukkan bagaimana teori konsumsi dalam perspektif Islam diterapkan secara nyata di Indonesia melalui perbankan syariah dan juga konsumsi produk yang halal. Kesadaran umat Islam terhadap nilai-nilai Islami dalam transaksi dan konsumsi semakin bertambah dan meningkat, terutama di tengah tantangan global seperti pandemi. Konsumsi dalam Islam juga tidak hanya dilihat dari aspek material, tapi juga harus diperhatikan dari aspek moral dan juga spiritual yang berfokus pada keberkahan, keadilan, dan juga kesejahteraan bersama. Next slide. Jadi kesimpulannya adalah konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki pengertian yang serupa, namun terdapat perbedaan dalam prinsip-prinsip yang melingkupinya. Perbedaan utama dengan konsumsi dalam ekonomi konvensional terletak pada tujuan konsumsi dan cara mencapainya yang harus sesuai dengan pedoman syariah Islam. Konsumsi secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki pengertian yang serupa, namun terdapat perbedaan dalam hal-hal prinsip yang melingkupinya. Perbedaan utama dengan konsumsi dalam ekonomi konvensional terletak pada tujuan dan cara mencapainya, yang harus sesuai dengan pedoman syariah Islam. Konsumsi memiliki peran yang sangat penting sehingga aktivitas ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia. Mengabaikan konsumsi sama dengan mengabaikan kehidupan dan tugas manusia dalam menjalankan perannya di dunia. Dalam sistem ekonomi, konsumsi memegang peran kunci. Konsumsi juga mendorong proses produksi dan juga distribusi, yang pada akhirnya menggerakkan perekonomian. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan, yang menjadi faktor penting dalam pandangan hidup seseorang. Keimanan membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia yang mengaruhi perilaku, gaya hidup, preferensi, dan sikap terhadap sesama manusia. Oke, itu dari saya untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.